Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramsyah Mahesa beserta rekan Saya Salsabila DR. Saya Fitri Aftari. Saya Anissa Sarasatila. Kami dari kelompok 1 Sistem Agribisnis B Indralaya akan membuat tugas video mengenai perubahan iklim sebagai musuh atau peluang bagi sistem agribisnis. Halo semuanya, saya Ramsyah Mahesa. Materi dari kelompok kami hari ini adalah perubahan iklim sebagai musuh atau peluang bagi sistem agribisnis. Perubahan iklim kini menjadi isu global yang dampaknya terasa hingga ke sektor agribisnis. Di satu sisi, perubahan iklim sering dianggap sebagai musuh besar karena dapat menurunkan produktivitas pertanian, memicu serangan hama dan penyakit, hingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi para petani. Namun, di sisi lain, perubahan iklim juga bisa menjadi peluang bagi agribisnis. Tantangan yang ada justru mendorong lahirnya inovasi teknologi, peluang diversifikasi usaha, hingga terbukanya pasar produk hijau yang ramah lingkungan. Jadi, apakah perubahan iklim benar-benar musuh yang harus ditakuti? Atau justru peluang untuk membangun sistem agribisnis yang lebih modern dan berkelanjutan? Mari kita bahas bersama. Kami memiliki 4 poin perubahan iklim sebagai musuh dan 4 poin perubahan iklim sebagai peluang, yang dimana 2 poin pertama perubahan iklim sebagai musuh dibacakan oleh saya. 1. Penurunan produktivitas. Perubahan iklim membawa dampak besar terhadap produktivitas sektor agribisnis. Beberapa faktor utama perubahan pola curah hujan. Musim hujan dan musim kemarau yang semakin sulit diprediksi menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan waktu tanam. Hal ini sering membuat tanaman kekurangan atau kelebihan air, yang pada akhirnya menurunkan hasil panen. Suhu yang semakin tinggi. Tanaman memiliki ambang batas suhu tertentu untuk bisa tumbuh optimal. Jika suhu melebihi ambang batas, proses fotosintesis terganggu sehingga pertumbuhan dan hasil produksi berkurang. Kekeringan dan banjir. Kekeringan panjang mengurangi ketersediaan air irigasi, sementara banjir dapat merendam lahan dan merusak tanaman. Kedua kondisi ekstrem ini sangat merugikan produktivitas hasil pertanian. Menurunnya kesuburan tanah, intensitas hujan tinggi sering menyebabkan erosi tanah, sehingga unsur hara yang dibutuhkan tanaman hilang. Dalam jangka panjang, produktivitas lahan pun terus menurun, dan dampak nyata adalah petani bisa mengalami penurunan hasil panen padi, jagung, atau kedelai hingga puluhan persen. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan dan harga pangan di pasar. 2. Serangan hama dan penyakit. Perubahan iklim juga memperburuk masalah hama dan penyakit pada tanaman. Peningkatan populasi hama, suhu hangat mempercepat siklus hidup hama seperti wereng, ulat gerayak, atau belalang. Dengan kondisi ini, hama bisa berkembang biak lebih cepat dan jumlahnya meningkat drastis. Penyakit tanaman lebih mudah menyebar. Kelembapan tinggi akibat curah hujan tidak menentu menciptakan lingkungan ideal bagi jamur, bakteri, dan virus tanaman. Contohnya, penyakit hawar daun bakteri pada padi lebih sering muncul di musim hujan yang berkepanjangan. Hama berpindah ke wilayah baru. Perubahan iklim mendorong beberapa jenis hama untuk bermigrasi ke daerah yang sebelumnya bebas hama. Misalnya, serangan ulat gerayak jagung, Spodoptera frugiperda, yang kini banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Biaya produksi meningkat, petani harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pestisida dan pengendalian hama, sehingga keuntungan agribisnis semakin tertekan, dan dampak nyatanya adalah jika tidak ditangani, serangan hama dan penyakit bisa menyebabkan gagal panen dalam skala luas, mengganggu ketahanan pangan, dan menurunkan kepercayaan pasar. Perubahan iklim menimbulkan dampak besar terhadap sektor ekonomi pertanian.
Ketika terjadi gagal panen akibat banjir, kekeringan, ataupun serangan hama yang dipicu perubahan cuaca, pendapatan petani otomatis menurun drastis. Kondisi ini bukan hanya merugikan petani, tetapi juga berimbas pada masyarakat luas karena produksi pangan yang berkurang akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, petani seringkali terpaksa mengeluarkan biaya tambahan, misalnya untuk pengadaan irigasi, penggunaan benih yang lebih tahan iklim, serta penanganan serangan hama dan penyakit tanaman. Peningkatan biaya produksi di satu sisi dan berkurangnya hasil panen di sisi lain membuat kondisi ekonomi pertanian menjadi tidak stabil dan penuh tekanan. Ketidakpastian usaha tani. Perubahan iklim juga menimbulkan ketidakpastian dalam usaha tani. Pola musim yang tidak lagi menentu membuat petani kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk menanam maupun memanen. Jika dahulu jadwal tanam dapat diprediksi berdasarkan pergantian musim hujan dan kemarau, kini kondisi tersebut sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan. Misalnya, hujan bisa turun pada saat musim kemarau, atau sebaliknya, kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan. Situasi ini menyebabkan perencanaan usaha tani sering meleset, yang pada akhirnya sering berdampak pada menurunnya produktivitas dan meningkatnya risiko kerugian. Dengan demikian, ketidakpastian iklim menjadi tantangan serius yang harus dihadapi petani agar usaha tani tetap berkelanjutan. Perubahan iklim sebagai peluang. Perubahan iklim memang membawa tantangan besar bagi sektor agribisnis, namun di sisi lain juga dapat menjadi peluang. Peluang yang pertama itu mendorong inovasi teknologi. Perubahan iklim yang mendorong adopsi teknologi, seperti pertanian presisi yang menggunakan sensor dan drone. Lalu ada rumah kaca dan aquaponik. Rumah kaca melindungi tanaman dari cuaca ekstrim. Kemudian ada irigasi tetes yang mengurangi pemborosan air. Lalu peluang selanjutnya ada diversifikasi usaha. Petani bisa mengurangi risiko perubahan iklim berupa tanaman tahan iklim ekstrim yang menghadapi perubahan cuaca. Kemudian ada tanaman siklus pendek yang dapat dipanen lebih cepat. Dan ada peralihan ke komoditas unggulan yang dapat menguntungkan dalam iklim baru. Keunggulan selanjutnya ada agrowisata yang dapat mengembangkan sektor wisata pertanian. Keunggulan terakhir adalah produk turunan yang dapat menambah nilai produk. Dengan mengadaptasi teknologi dan melakukan diversifikasi perubahan iklim bisa menjadi peluang bagi petani. Faktor yang ketiga ada pasar produk hijau. Perubahan iklim tidak selalu membawa kerugian, justru bisa menjadi peluang lewat berkembangnya pasar produk hijau. Saat ini, kesadaran masyarakat global terhadap pola hidup sehat semakin meningkat. Mereka lebih memilih produk yang organik, rendah emisi, serta dihasilkan dengan cara berkelanjutan. Tren ini membuka kesempatan besar bagi agribisnis Indonesia untuk memperluas pasar. Bayangkan, produk pertanian kita tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi menembus pasar internasional yang menuntut produk ramah lingkungan. Dengan begitu, perubahan iklim bisa menjadi pintu masuk bagi petani dan pelaku usaha untuk naik kelas dan bersaing di tingkat global. Lalu, faktor yang keempat ada dukungan pemerintah dan lembaga internasional. Selain pasar hijau, peluang lain datang dari dukungan pemerintah dan lembaga internasional. Banyak program bantuan, riset, hingga pendanaan yang difokuskan pada pengembangan pertanian berkelanjutan. Misalnya, bantuan subsidi untuk teknologi ramah lingkungan, pelatihan petani agar lebih siap menghadapi cuaca ekstrim, sampai hibah dari lembaga internasional yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dengan dukungan ini, para petani dan pelaku agribisnis tidak berjalan sendiri, tetapi punya mitra yang mendorong mereka agar lebih adaptif. Jadi, jelas perubahan iklim bukan hanya tantangan, tapi juga peluang besar jika kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Oke guys, gua kembali lagi. Jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim memang musuh nyata bagi agribisnis karena mengancam produktivitas dan ketahanan pangan. Namun, jika disikapi dengan inovasi, adaptasi, dan pemanfaatan peluang pasar, perubahan iklim juga bisa menjadi pintu masuk menuju agribisnis modern dan berkelanjutan. Sekian, terima gaji.